2 3 4 5. Welcome. Selamat datang kembali di Ama Adi Channel. Hari ini kita kedatangan salah satu perempuan muda Kabupaten Lombok Utara yang beliau punya bakat di dunia membatik. Ya, dunia membatik yang alhamdulillah batiknya ini kalau dilihat dari motifnya itu motifnya lucu ya. Lucu artinya adalah ini sebenarnya makanan khas dari Kecamatan Pemenang, yaitu opak-opak plecing. Kalau di Pemenang bilang opak pelompong, plecing pelompong gitu kan. Dengan makanya ini makan plecing plus bisa makan piringnya. Iya. Mbak siapa? Ya. Mbak Via atau nama lengkapnya siapa, Mbak? Harfiah Hayati. Harfiah Hayati, lulusan Universitas Institut Seni ya, Jogja, ISI Jogja. Tahun 2014 dia mengambil jurusan Saya lulusan seni kriya. Seni kriya. S1 Seni kriya di Jogja. Institut Seni Indonesia Jogja ya. Selamat datang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Ama Adi Podcast. Mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda KLU, terutama perempuan-perempuan muda yang ada di Kabupaten Lombok Utara, karena selentingan yang dapat kami dengar bahwa Mbak ini juga memberi pendidikan atau pelatihan bagaimana cara membatik, terutama batik tulis ya. Iya. Batik tulis kepada ibu-ibu terutama ya, dan anak-anak SD SMP yang alhamdulillah walaupun kemudian ibu-ibu belum terlalu fasih untuk memproduksi gitu ya, tapi ini menjadi hal yang luar biasa dan kami sangat bangga kemudian mempunyai atau memiliki anak muda yang punya hal semacam itu. Nah, saya kepingin tahu ceritanya dari awal ini, Mbak Vi. Kok bisa Mbak Vi itu punya cita-cita ya? Cita-cita atau apa namanya, angan-angan atau apa, kok bisa mengambil jurusan itu dan sekarang membatik jadinya, dan satu-satunya mungkin di KLU. Iya. Karena kalau batik ya, kalau untuk sesek dan lain sebagainya itu banyak. Nah, itu gimana ceritanya, Mbak Vi? Kalau itu dulu dari tahun 2014, karena memang saya suka di bidang itu kan, karena memang mungkin jiwanya dari dulu itu kan seni-seni gitu katanya orang tua kan. Jadinya memang nyarinya yang itu, dan ketemunya di Jogja alhamdulillah, karena di Lombok belum ada. Makanya ngambil jurusan itu. Dulu ambil di UNY 1 sama di ISI. UNY ambil apa? Sama. Sama, di Korea juga. Akhirnya lulus di ISI. Lulusnya di ISI. Iya. Diteruskannya di ISI. Lulus tahun 2019 langsung balik kampung. Mbak Vi langsung saya meneruskan yang di ISI itu. di ISI itu apa yang batik tulis, batik apa lagi itu? Batik cap sama Batik cap sama batik print. print. Nah, ini kan yang mendasari Mbak Vi itu mengambil motif opak-opak. Itu fokusnya bukan Pelecing. di opak-opaknya sih, itu di pelecingnya sebenarnya. Di pelecingnya ya, pelecing. Terus ada gambar apa namanya itu? Apa sih? togenya. Toge ya. Ada kangkung suwir yang sudah direbus kayak Itu gitu. kenapa ambil itu? Padahal kan banyak yang lain nih, yang khas di Kabupaten Lombok Utara. Kenapa pelecing? Kenapa toge, kangkung? Iya, itu unik sih, kalau saya pribadi unik. Saya nggak tahu kalau orang lainnya. Ya. Soalnya kalau dulu waktu masih mau lulus itu, kita di ISI itu harus membuat diwajibkan. satu hasil. Iya, kalau di universitas diwajibkan lain ya. mungkin namanya skripsi ya. Kalau misalnya di saya namanya TA. Karya. Oh iya, ya. Tugas akhir. Tugas akhir. Nah, di tugas akhir itu kita diwajibkan bikin skripsi juga, tapi diwajibkan bikin karya juga. Karya. Selain skripsi ada karya yang Jadi dihasilkan. ada dua Akhirnya tugas. karya itu adalah batik motif kangkung. Ya. Toge. Apa sih pelecing kangkung atau gimana? Apa sih penyebutan? Pelecing kangkung ya. Oh, berarti supaya dikenal nama motifnya itu pelecing kangkung.
Iya. Oh. Itu dulu awalnya sebenarnya fokusnya bukan di pelcingnya itu sih. Bukan, awalnya saya enggak mau ngangkat batik sebenarnya, tapi karena memang apa namanya? Saya lihatnya batik itu belum ada di daerah saya di Lombok gitu. Kayaknya menarik kalau saya angkat batik dan bisa saya teruskan nanti setelah kuliah gitu. Oh gitu. Apa yang ada di rumah sekarang yang dilakukan, yang sering dilakukan? Karena saya lihat di Instagramnya dulu dikasih tahu juga sama teman, Mbak Vi sudah menghasilkan lumayan banyak karya dari batik yang Mbak Vi buat gitu. Banyak sih kalau misalnya, tapi kalau di rumah sekarang nggak ada, soalnya saya kebanyakan setelah produksi itu langsung laku kayak begitu, karena saya kerja sendiri kan. Saya belum ada yang bantu, jadinya setelah jadi langsung saya kalau diposting ataupun itu sudah ada yang pesan sebelumnya itu langsung diambil semua. Oh, berarti bukan karena pesanan orang misalnya. Jadi Mbak Vi berkarya dulu, sudah jadi Mbak Vi posting di Instagram. Kadang ada yang pesan. Oh, kadang ada yang pesan. Nah, ini kan menjadi penting karena di kita itu kan setiap hari Kamis itu selalu menggunakan batik ya. Nah, di KLU pasti menggunakan batik-batik yang luaran lah. Artinya ada sih batik lokal kita yang tapi dia tenun gitu kan, yang dipakai mungkin oleh orang yang berduit misalnya kayak pejabat-pejabat misalnya karena harganya lebih. Nah, kira-kira kalau kemudian kemampuannya Mbak Vi untuk bisa menghasilkan untuk anak-anak SD setiap hari Kamisnya, SMP setiap hari, atau dinas-dinas ada nggak pernah seperti itu ya, yang apa? Saya tahu ada orang yang bisa membatik, bikin dong kami untuk kami gini sekian gitu, ada nggak? Ya itu dulu kan memang rencananya pas balik dari isi itu pengennya begitu, itu salah satu cita-cita juga sebenarnya, cuman pengusaha batik kan bagus tuh misalnya anak-anak SD atau SMP pakai seragam batik dan motifnya itu motif kita gitu, bukan motif dari Jawa. Motif dari Jawa atau dari luar lah ya. Ya itu baru ngebayangin aja udah wah itu keren itu kayaknya, apalagi kalau misalnya motifnya saya yang bikin kayak begitu-gitu. Itu sultan sudah jadinya kalau di KRU ya. Saya ngebayanginnya sekarang aja yang misalnya ada yang sudah batik saya yang dipakai sama orang ketemu di jalan itu kan saya tahu itu buat batik saya kan. Itu bangganya luar biasa. Karena karya kita dipakai sama orang lain. Kayak begitu. Walaupun dia beli kan. Nah, oke, selain batik tulis yang sekarang agak mandek, bukan mandek sih, karena memang memunculkan ide untuk itu kan agak susah juga ya untuk pembatikan itu, karena Mbak Vi juga sendiri gitu kan. Jadi Anda ada cita-cita atau keinginan untuk merekrut, tapi kan sekarang memberikan pendidikan kepada itu, gimana ceritanya kok Mbak Vi harusnya kalau kemudian dengan itu, apakah itu caranya untuk mencari orang untuk bersama-sama bekerja misalnya atau seperti apa? Karena saya dengar itu Mbak Vi itu pergi ke kampung-kampung, ke dusun-dusun untuk memberikan pendidikan cara membuat batik itu gimana? Niatannya seperti apa itu? Salah satu langkah untuk mewujudkan mewujudkan mimpi ya. Mimpi biar nanti gimana batik ini biar bisa produksi banyak, biar bisa dijadikan kayak di Jogja kan ada sentra batik kayak gitu. Itu bagus juga buat ibu-ibu yang misalnya tidak ada pekerjaan di rumah atau misalnya adik-adik yang putus sekolah tidak ada penghasilan kan, mereka bisa membatik membatik di rumah, bikin kain, nanti mereka bisa produksi juga, mereka bisa jual, itu kan juga bagus buat mereka. Iya, baik itu batik tulisnya, stempelnya atau print kan. Alatnya apa saja yang Mbak Vi punya sekarang di rumah ini untuk memfasilitasi bagaimana batik itu bisa. Kalau di rumah sekarang batik tulis sih. Batik tulis ya. Kalau cap itu karena memang kita butuh tempatnya juga yang lebih besar, luas ya. Karena alatnya itu besar. Alat produksinya ya. Itu belum ada. Kalau ada yang mesan batik tulis, batik print atau batik cap itu kemana Mbak? Nah itu sementara karena saya alhamdulillah udah ada kerja sama produsen batik di Jogja namanya Hasa Batik. Nah itu saya sementara lempar ke situ. Oh, ada yang mesen gitu ya. Karena kan kalau print atau stempel itu kan murah ya, agak murah ya. Ya standar lah bisa dianukan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara dengan harga mungkin 75 atau 100 per meter kan gitu ya. Nah, selain motif
pelecing kangkung itu ada ndak yang lain? Yang dibuat tetapi khas Kabupaten Lombok Utara? Nah, itu Belum, masih pada posisi kangkung itu saja ya? soalnya banyak yang minta yang kayak gitu, yang kayak motif masjid kuno Bayan, terus ada motif boto telur, kayak gitu-gitu. Saya sudah pernah coba, tapi memang jalan ke sananya itu agak susah karena yang apa namanya, yang berbau-bau kebudayaan itu bukan sembarang gitu yang bisa kita buat. Ya. Harus izin. Ya, kita perlu izin, kita enggak sembarangan bikin. Enggak sembarang bikin ya, asal. Kalau pelecing kangkung kan itu karena Enggak perlu izin. Iya. Atau izin di inak-inak yang Mau izin juga kita mau kemana, izin kemana ya? begitu Ya. kan. Oh, gitu. Itu Ya, kendalanya itu untuk perlu, hal itu ya. Kita enggak sembarangan. Saya pernah bikin yang motif masjid kuno, tapi ternyata setelah saya buat dan saya turun ke lapangan langsung untuk riset segala macam, saya rasa motif yang saya buat itu enggak sesuai gitu dengan apa yang sudah saya dapat di lapangan. Di sana ternyata ada aturan-aturannya, dan mereka juga untuk konstruksi bangunannya itu ada caranya. Oh iya memang ada. Kalau dia salah, padahal kan banyak miniatur misalnya yang dibuat, kan ada, kita banyak lihat bahwa masjid kuno dijadikan misalnya di logo KLU, atau kemudian di beberapa yang kemudian memotifkan itu. Itu kan ada banyak yang salah. Di kami juga ada mungkin ada kesalahan terhadap mungkin sikunya dan sebagainya. Iya. Itu beratnya di sana kalau begitu. Tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawab gimana maksudnya? Kalau misalnya mungkin kalau di untuk masyarakat yang tidak paham mungkin tidak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk masyarakat yang di sana yang ngerti kan, kalau lihat kayak kemarin saya kasih lihat, saya pernah bikin motif masjid kuno Bayan seperti ini, saya bilang gitu. Saya bilang, ini maksudnya apa Mbak? Soalnya kalau misalnya di kita tuh masjid kuno tuh seperti ini ada simbol-simbol, kayak gitu. Sementara simbol-simbol yang saya buat di situ itu tidak mencerminkan apa yang ada di sana. Oke. Nah, itu juga salah sih. Sekarang ini kan di masa pandemi, apalagi kemudian Mbak Vi itu kerja sendiri, gitu kan. Pasti agak susah juga itu kan. Tapi kita tidak mau lihat yang itu. Nah, saya kepingin kemudian Mbak Vi itu selain hal yang seperti itu, apa sih yang mau dilakukan gitu? Kalau untuk sementara ini saya fokus ke ekoprint, bukan ke batiknya. Oh, ekoprint. Ya. Ekoprint itu seperti apa itu, Pak? Ekoprint itu dia teknik teknik memindahkan menciptakan motif di kain dengan zat warna alam yang ada Seperti? di tanamannya. Oh, berarti kayak orang Kayak ngeprint, ya. Tapi dia menggunakan tinta warnanya itu dan alami. motifnya dari alam itu langsung. Oh, kayak daun, bunga, atau mungkin bisa serangga ya. Bisa kan? Belum pernah dicoba. Oh, berarti yang dibuat itu adalah dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki serat zat pewarna dari tumbuhan itu sendiri. Oh, berarti alami semua tanpa kemudian Kita pakai bantuan zat kimia, tapi zat kimia yang ramah lingkungan. Oh, silakan diminum. Oh ya. Sambil kita santai-santai aja. Ini kopi dari anak muda di society ini. Kalau Mbak kan karena tidak ngopi, kan jadi teh ini. Kopi gawah ini. Kalau tehnya dari beli. Kita butuh produsen teh juga kayaknya. Kayaknya kita butuh produsen teh. Tapi memang ada kebun teh nggak di sini nih? Ada kebun teh nggak ya? Nggak ada ya. Nantilah. Mudah-mudahan ke depannya itu dengan ada perkembangan KLU ya. Nah, Mbak Pi, saya kepingin dengar. Kalau tadi kan riwayatnya hidupnya Mbak Vi sampai itu. Nah, cita-cita besar Mbak Vi untuk bagaimana mau membesarkan kan, kalau di Kabupaten Lombok Utara kan belum. Di Lombok Timur itu kan sudah ada batik itu kan. Ya, saya dengar di Lombok Timur itu sudah ada perusahaan atau pabrik batik ya. Kalau salah dia pakai print dan pakai itu. Itu di SMA 5. Di SMA 5 ya. SMA 5 Mataram. SMA apa SMK kalau Oh ya, SMK 5 kalau tidak, yang di Pagutan atau di Lombok Timur juga ada. Ya. Nah, untuk KLU sendiri Mbak Vi, apa sih yang Mbak Vi inginkan
ke depannya seperti apa? Apa mau bikin pabrik batik atau kemudian ya. Dan saya dengar juga Mbak Via itu akan melakukan pameran batik. Itu gimana? Bukan cuma pameran batik sih. Itu nanti di November itu ada 5 seniman termasuk saya. Jadi nanti ada yang bidang-bidangnya macam-macam. Bukan Mbak Via. Ada 5 seniman muda. Bukan seniman muda juga, bercampur baur ya. Itu muda. Tapi orang KLU semua ya? KLU. Iya. KLU semua. Oh, itu tanggal berapa November ini? Belum pasti. Masih bisa berubah juga kayaknya. Nanti setelah ada posternya baru saya bisa. Besarnya, keinginan besarnya Mbak Vi dengan Mbak Vi punya bakat membatik itu apa? Ya itu saya mau itu kalau misalnya dibilang cita-cita itu tidak ada terbatas menurut saya. Jadi mungkin kalau buat sekarang saya lihat potensi yang ada dulu. Misalnya kayak teman-teman di Lombok Utara ini bisa ndak mereka dilatih. Mereka ada kemauan tidak kayak gitu. Jadi Mbak Vi mau mencari orang yang mau nih. Tidak terbatas usia, anak muda kah, bapak-bapak kah, ibu-ibu kah gitu. Jadi siapapun yang mau, silahkan kontak gitu Mbak Vi ya. Dengan kelompok. Kalau orang per orang? Bisa. Oh Mbak Vi. Saya itu ada buka kelas untuk online, ada yang online. Yang online pakai apa anunya? Online itu nanti saya siapkan bahannya, apa namanya, kayak semacam ada kit pack namanya, ada kit pack untuk batik, ada untuk eco print. Nanti mereka bisa pesan, nanti saya siapkan alat sama bahannya, saya kirim ke mereka, saya buatkan tutorialnya. Kalau misalnya masih bingung, saya buatkan zoomnya juga bisa. Katanya Mbak Vi tanpa dibayar gitu katanya, dengar itu ya. Bayar untuk alat dan bahannya. Alat dan bahannya. Iya, kalau alat dan bahannya ya. Tapi kalau untuk ilmunya enggak ada ya. Itu yang saya dengar. Hebat sekali anak muda ini, saya bilang kan. Kok tidak dia mau mentransfer ilmunya tentang batik tanpa dibayar. Tapi soalnya belum ada sertifikat kan. Gitu. Kalau misalnya narik tarif tuh kayak kurang amanah rasanya gitu. Merasa berdosa aja ini. Saya tidak punya sertifikat apa-apa, tapi kok saya narikin kayak gitu. Saya ini siapa kayak begitu. Paling saya kalau misalnya ada yang punya bahannya, kalau misalnya mereka punya bahan sendiri ya udah pakai bahan yang itu. Kalau enggak, misalnya saya siapkan, nanti saya kasih tarif berapa untuk bahannya. Jadi di bahannya saja, terhadap ilmu bagaimana caranya itu. Kalau ilmu bebas. Nah, itu pemirsa dan anak-anak muda yang ada di KLU, kalau memang sahabat semua kepingin belajar membatik, itu bisa langsung menghubungi Mbak Vi. Ada Instagramnya dengan Instagramnya itu Canting, bisa di Pia. Canting. Di Instagramnya, namanya Instagramnya Canting, TITJI, Janting. Janting gitu ya. Atau langsung ke Instagram atau nanti komen di podcast ini ya. Kita nanti akan tayangkan itu, dan harapan kita anak-anak muda di Kabupaten Lombok Utara ini mau menekuni karena prospeknya besar, sangat besar kalau itu dilaksanakan. Iya, Mbak Vi, tadi Mbak Vi bilang bahwa Mbak Vi langsung turun ke masyarakat untuk melatih ibu-ibu, kadang anak SMP juga dilatih untuk membatik. Nah, dengan misalnya banyak kelompok-kelompok yang mau, itu bagaimana cara mengatur waktunya? Itu kalau saya di rumah, karena memang saya tidak ada kerjaan selain yang itu, jadi saya nunggu jadwal dari merekanya. Soalnya kalau ibu-ibu itu ribetnya, kadang nanti nunggu suami ini tidak ada di rumah dulu. Gitu ya. Akhirnya menunggu waktu mereka. Malah mereka yang ditunggu jadinya. Kalau saya mau kapan-kapan bisa. Gitu ya. Nah, selama Mbak Vi buat batik yang mana sih yang Mbak Vi sangat-sangat berkesan membuatnya gitu? Saya ada satu motif lagi namanya gulem runtak. Gulem runtak. Nah, saya belum paham ini yang kayak gimana. Itu enggak ada hubungannya sama yang di KLU sih, karena itu waktu dulu saya naik pesawat ke Jogja. Gulem gitu.
lagi mendung-mendungnya. Nah, terus pesawatnya kan nabrak awan gitu. Yang kayak gini, Seperti aspal yang rusak jadi runtak Ya, gitu. jadi saya Gulem runtak. Gulem runtak, saya bilang kayak gitu. Itu kita mau spontan aja sih sebenarnya. Terus setelah turun dari pesawat, nyampe di kos saya coba bikin ternyata jadi. Berarti yang kainnya itu ya gulem, buram gitu. Ada gambar awan Itu atau cuma gimana? sebutan Oh, aja sebutan sih. nama motifnya Nama gulem motifnya runtak, gulem tapi runtak. itu belum terbit ya? Eh, Belum diciptakan. belum ada yang minta saya ini sih sebenarnya. Kalau Nanti kita coba untuk Boleh. kita ya. Ya, berarti gulem runtak ini itu yang sangat ya pengen karena dia. emang ada cerita khususnya sih itu. Kalau yang lain-lain itu kalau saya lihat kupu-kupu saya gambar jadi motif, saya buatkan batik. Nah, tadi Epe bilang itu mengambil warna dari serat alami atau dari warna alami daun itu. Itu Epe bikin apa? Bikin kain untuk baju atau apa itu? Ada yang kain baju, tapi kalau untuk sekarang produksi untuk jilbab. Untuk jilbab. Karena Oh, permintaan iya. yang paling banyak itu yang itu. Dan itu awet ya anunya, enggak luntur gitu. Selama ndak menggunakan sabun kimia yang terlalu banyak, ndak. Oh. Kalau saya di rumah tuh nyuci paling pakai sabun sedikit aja. Jilbab kecil, jilbab besar, Besar, semua. Itu harga yang dilontarkan ke pasaran itu berapa? Mulai 40 sampai 95. 40 sampai 95. Itu tergantung dari ukurannya. Ukurannya sama jenis kainnya. Oh, itu bisa nanti pemirsa dimanapun Anda berada itu bisa dilihat di Instagramnya Tecanting. Tecanting. Ya, nanti itu bisa kalau memang mau langsung saja ke Instagramnya atau di Facebooknya mungkin ada karena di KLU nih Facebook ya. Facebook saya Harfiah Hayati. Harfiah Hayati. Iya, pakai V. Pakai V ya. Nanti kita akan coba memunculkan di sini. Tapi kita harus bagaimana kemudian bisa memasarkan bukan untuk keuntungan siapa-siapa, tapi talenta seperti ini harus kita dukung ya, harus kita dukung karena kalau kemudian didiamkan itu akan mandek ilmu yang diberikan. Maka nah, dari pemerintah ini Mbak Vi, ada ndak yang setidaknya tahu Mbak Vi itu pembuat batik, terus ada yang pernah mesan ndak, ada atau gimana? Kalau sampai sekarang baru ada 2, itu Dekranasda sama Dinas Pariwisata. Oh, Dinas Pariwisata sudah memesan. Dua-duanya motif pelecing kangkung. Motif pelecing kangkung. Itu untuk staf, untuk semua karyawannya ya. Oh, Dekranasda juga itu ya. Dekranasda juga. Oh, nah dinas-dinas yang lain juga segeralah. Ya, terutama ibu-ibu PKK ini kan harus itu membatik jilbabnya juga supaya lebih kelihatan cantik gitu. Hasil karyanya Mbak Vi ya. Itu ya kita kayak bahasannya itu belanja bela beli katanya programnya KLU, bela beli produk lokal Kabupaten itu Lombok Utara. Kurang satu sih dia katanya itu harusnya ada bangganya juga. Jadi selain bela beli ada bangga juga. Bela beli bangga. Bangga bela beli produk. Kalau saya dulu bikin jual baju itu bangga menjadi KLU. Bela beli dan bangga. Iya, harus kita mendukung semuanya karena saya beberapa hasil karya anak muda KLU misalnya kayak gantungan masker, terus kemudian bongotnya mangku bajang itu yang di Prawira itu kita beli. Kalau ada anak-anak muda, kopi juga yang anak-anak muda ini kita juga beli. Beberapa ya kita membantu, kita menghargai hasil mereka dengan kita membeli produk yang dia hasilkan itu. Nah, di akhir ngobrolan kita ini Mbak Vi, apa sih harapan dan keinginan Mbak Vi atau setidaknya bisa memberikan motivasi ya kepada anak-anak muda KLU, terutama perempuan-perempuan muda. Ini kan banyak yang ini di masa pandemi juga seperti ini kan kreativitasnya kan mandek, tapi Mbak Vi itu tetap saja sekarang batik tulisnya walaupun agak stop bisa karena konsen di di ekoprintnya yang menghasilkan jilbab atau kemudian kain untuk batik dan sebagainya. Itu apa sih ya, kita kepingin kemudian dari Mbak Vi bisa menyampaikan harapan
terus kemudian motivasi untuk anak-anak muda KLU? Apa ya, kalau saya pribadi motivasi itu datang dari diri sendiri. Kalau saya, kalau orang tuh kadang bisa memotivasi, tapi yang bisa menggerakkan diri itu kan cuma diri kita sendiri kayak gitu. Kalau saya banyak termotivasi dari orang-orang di sekitar sih kalau saya itu, dan harapan kedepannya ya ini bisa berkembang lebih baik lagi. Saya juga bisa bikin produk-produk baru untuk dikenalkan, motif-motif baru untuk dikenalkan ke masyarakat Lombok Utara, dan itu semoga bisa diterima juga dengan baik kayak gitu, dan kita juga bangga dengan yang itu gitu. Jadi tidak cuma saya sendiri yang bangga sama yang saya buat, tapi orang-orang juga bisa ini. Gitu sih. Iya. Nah, anak-anak muda Kabupaten Lombok Utara, itu tadi obrolan kami dengan Mbak Vi. Beliau ini adalah anak muda Kabupaten Lombok Utara yang sekarang masih muda ya. Masih muda ya? Masih muda sekali. Sudah 26 sih. 26 tahun ya. Muda lah itu kan. Pemuda-pemudi Kabupaten Lombok Utara yang memiliki bakat di dunia batik, dan bagi yang kepingin belajar membatik itu bisa langsung. Produk-produknya Mbak Vi juga sudah ada, sudah banyak yang membeli ya, memesan gitu. Alhamdulillah, sampai kemudian beliau menciptakan jilbab. Nah, ini kan tren jilbab sekarang kan, para hijaber ini kan ada yang pendek, jilbab ukuran yang pendek, ada yang besar juga ada. Itu kebutuhan Nah, juga. tentunya kemudian ini menjadi bagian yang harus kita dukung. Tidak hanya oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, tetapi pemerintah daerah juga bisa memberikan support dan dukungan kepada Mbak Vi, karena kebetulan besok di bulan November ini beliau akan mengadakan pameran dengan beberapa seniman lainnya. Ya, nanti kita akan umumkan juga, akan kita coba bantu bersama untuk mensiarkan tentang ini, dan bisa juga menghadiri itu siapapun undangannya ya, siapapun undangan. Itu saja pemirsa, terima kasih atas kedatangannya Mbak Vi di Amadi Podcast. Semoga ini menjadi berkah atau menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lainnya untuk bisa berkreasi atau berinovasi di Kabupaten Lombok Utara. Itu saja, demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.